Mudah-mudahan di survei berikutnya ada muncul nama baru. Dan nama baru itu Deddy Mulyadi. Oke, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini kita mau diskusi tentang berita. Iya. SMRC memang berita ini sudah beberapa hari yang lalu, tapi ada yang menarik di sini. Survei yang dihasilkan, yang dirilis oleh SMRC di beberapa media, ada peningkatan di suara atau elektabilitas Ganjar Pranowo. Ya. Meskipun dia masih posisi yang kedua, dan di atas masih tetap, kalau dibanding survei-survei sebelumnya itu masih Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang lain-lain gitu. Ya. Nah, dari survei-survei ini sebenarnya saya mau lihat semacam ada perubahan, munculnya nama baru, yaitu Andika Perkasa yang KSAD sekarang. Nah, memang di beberapa postingan-postingan juga saya lihat, khususnya di postingan relawan-relawan atau grup-grup relawan Ganjar Pranowo, itu ada tuh yang bikin-bikin tuh Ganjar Pranowo, Andika Perkasa gitu. Iya. Kayaknya politik sipil ini kayaknya percaya dirinya makin menurun nih. Sebab kan dari Jokowi JK sipil, ya kan, Jokowi Maruf Amin sipil. Ya. Tuh kayaknya ada semacam pengen kembali lagi nih tokoh-tokoh militer nih ke panggung, katakanlah kepemimpinan RI 1 RI 2 ini. Apa nih, fenomena apa ini sekarang? Iya, tapi memang menarik ya, walaupun ada juga yang mengcounter dari salah satu tokoh politik, ini cuman kerjaan orang iseng katanya gitu ya, memasukkan nama-nama seperti yang sebelumnya tidak menjadi secara spesifik nggak dia menyatakan bahwasanya nama Andika Perkasa itu kerjaan orang iseng. Ya, kalau dalam berita itu. Dalam berita itu dinyatakan secara spesifik bahwa iseng dalam artian mungkin ya mau cek ombak lah gitu kan, mau melihat seperti apa sih kalau misalkan ini dimunculin gitu kan, animo masyarakat dan sebagainya. Karena kan SMRC sendiri ini kan lembaga survei yang memang mengeluarkan hasil surveinya ini secara reguler ya gitu ya, hampir setiap bulan dia rilis. Setiap bulan dia rilis gitu kan, dengan angka-angka yang memang berubah sesuai dengan pollingnya seperti itu kan. Dari bulan lalu misalnya ada perubahan angka-angka untuk yang memilih Prabowo, yang memilih Ganjar, dan juga Anies Baswedan gitu kan. Tapi memang untuk kalau dibilang klasmen gitu ya, masih dia aja gitu kan, masih sekitaran Ganjar Pranowo, kemudian walaupun terjadi fluktuasi angka, tapi posisinya masih tetap ya, masih ataupun juga selain Ganjar, kemudian Anies dan juga Prabowo masih di sekitar itu gitu kan. Tapi yang menarik memang terlepas dari itu dilakukan oleh orang iseng atau tidak gitu kan, tapi SMRC ini memunculkan nama baru untuk melihat seperti apa gitu reaksi publik gitu kan, seperti apa misalnya angka ataupun hasil polling kalau misalnya nama ini masuk ke surveinya SMRC seperti itu kan. Nah, yang menarik memang harusnya sih ada semacam sistem yang dibuat SMRC, misalnya seperti kalau di sepak bola ada promosi degradasi gitu kan. Ketika misalnya satu orang tokoh dimasukkan ke dalam surveinya SMRC, kemudian dalam tenggat waktu misalkan 1 bulan atau 2 bulan memang angkanya tidak naik, masih di angka 0 sampai 1% saja, ya didegradasi, diganti nama calon ataupun nama tokohnya menjadi tokoh yang baru gitu kan. Mungkin itu justru lebih menarik supaya ada kesempatan dan peluang-peluang tokoh-tokoh lain yang bisa dicek atau bisa dilihat di survei tersebut gitu. Ya mungkin kalau subjektif saya melihat itu, ya mungkin mereka hanya nguploading 1, 2, 3 itu doang kali.
Cuman bawahnya ini cuman pelengkap aja gitu. Bukan pure bahwa mau dari 270 juta penduduk ini mau dicari yang mana yang paling disukai, bukan begitu mungkin. Kalau misalkan seperti yang Bung Iqbal katakan tadi, benar kalau mau mencari siapa sih di antara seluruh tokoh yang dianggap potensial atau tokoh yang dianggap terkenal atau tokoh yang dianggap ya mempunyai mempunyai track record yang baik dan berpeluang di 2024, ya mestinya katakanlah starting pertama nih di survei 10 orang. Habis itu hasil survei itu pertama di bawahnya itu ada nama-nama si A, si B, si C yang 0,0,0. Jadi di survei berikutnya itu yang nggak usah ditanyain lagi, nggak usah disurvei lagi. Kalau misalkan tujuannya itu semacam menseleksi dari sekian banyak orang yang mengerucut itu siapa aja yang diinginkan oleh publik dan berpotensi didukung oleh publik. Menurut saya itu. Jadi misalkan nih seperti yang Bung Bingla katakan tadi, ya sudah kalau katakanlah si figur A dia 0, sekian dari survei pertama sampai survei ketiga segitu-segitu aja, udah ganti aja orangnya gitu. Tokoh yang lain gitu kan. Betul. Ya kalau misalkan tujuannya menyaring dari sekian banyak orang atau dari sekian banyak tokoh publik. Tapi kalau tujuannya hanya untuk pelengkap aja, toh juga yang hanya tujuannya 1, 2, 3 ini doang yang mau dibawa sampai berakhir masa survei atau momentum survei, ya enggak, maksud saya itu ya tetap aja yang terpikir itu nanti 1, 2, 3 itu gitu. Jadi semacam opini publik itu hanya ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil gitu aja lah misalkan. Itu aja. Yang bawah-bawahnya itu memang cuma pelengkap aja, bukan mau dibikin head to head antara beberapa banyak tokoh gitu. Ya artinya kalau memang ini mau survei ini mau mendapatkan hasil atau pemimpin yang betul-betul terkristalisasi dari polling rakyat atau polling masyarakat, saya pikir harus secara reguler gitu kan, melihat kalau memang satu tokoh atau dua tokoh ini kemudian di surveinya angkanya kecil, nggak dapat respon publik gitu, nggak dapat respon publik, ya udah ngapain dianulir. Ngapain lagi di survei kan? Ganti aja gitu kan. Jadi maksud saya itu nggak mungkin aja tiba-tiba misalkan yang 18% atau 20% hasil surveinya, terus nanti bulan depan yang 18% ini dipertaruhkan lagi untuk yang 0, sekian persen hasilnya, udah kan? Yang juara 1, 2, 3 terus dari 10, 8, 9 gitu loh, nggak mungkin kan bisa balik lagi. Mending ini diganti gitu, ganti tokoh yang lain gitu kan, yang ya kalau misalkan lihat di media sosial gitu kan. Banyak indikator, maksud saya itu banyak indikator untuk melihat seseorang itu dimasukkan dalam radar survei gitu. Betul, banyak indikator. Salah satu indikator yang paling kuat kan untuk saat ini yang bisa kita lihat kan media sosial. Betul. Nah, media sosial itu oke lah jabatan salah satu ya. Tapi jangan lupa banyak juga orang yang menjabat, ada juga yang dia tidak menjabat secara struktural di eksekutif, tapi dia bisa melakukan kerja-kerja advokasi lewat jabatannya di legislatif. Gitu. Maksud saya kan perbedaannya antara eksekutif dengan legislatif itu kan cuma persoalan eksekusinya aja. Soal pemahaman kenegaraan, problem sosial menurut saya sama aja gitu. Nah artinya kalaupun si A, katakanlah gubernur A, dia eksekutif, dianggap berpeluang karena gubernur, katakanlah Ridwan Kamil berpeluang dengan seseorang anggota DPR yang juga bisa mengerjakan hal yang sama dan mengerti hal yang sama gitu. Jadi jangan karena dasar untuk mensurveinya itu jabatannya, tapi kinerjanya. Tapi memang di masyarakat juga seperti sudah ada framing bahwa ada semacam jenjang karir politik gitu kan untuk mencapai ke duduk satu presiden gitu kan. Itu dimulai sejak zaman Jokowi gitu kan. Karena Jokowi punya karir politik, dia berangkat dari wali kota Solo, kemudian sempat juga menjadi gubernur DKI Jakarta gitu kan. Nah, kemudian yang masuk survei polling ini ya kayak Anies Baswedan juga itu kan gubernur, kemudian Ridwan Kamil juga gubernur gitu kan, Ganjar pun gubernur gitu. Jadi semacam terframing seperti itu untuk pikiran masyarakat saat ini untuk memilih capres. Padahal sebenarnya kan kalau dulu-dulu
seperti Megawati, Gus Dur gitu kan ya nggak ada gitu, harus melewati jenjang karir politik yang seperti itu gitu kan. Ya sampai siapa di SBY. Iya sampai SBY yang terakhir nggak melewati karir begitu. Jadi saya pikir sih oke lah dari sisi rekam jejak mungkin nggak, maksud saya itu untuk saat ini memang indikator-indikator itu seperti jabatan strukturalnya itu seperti yang semacam terframing. Kalau lu mau jadi presiden dari bupati dulu, atau dari wali kota dulu, kemudian habis memimpin kabupaten kota lu memimpin provinsi, habis lu memimpin provinsi baru memimpin negara gitu. Nah kalau misalkan ini indikatornya seperti ini linear, harus jabatannya berjenjang begitu terus itu yang layak jadi calon presiden, menurut saya itu keliru juga berpikirnya. Sebab kalau diukur juga antara kalau misalkan Jokowi sebagai misalkan indikatornya atau semacam role modelnya lah ya, penjenjangan karirnya sampai RI 1. Kalau kita bicara gubernur DKI kan dia apa yang bisa diukur di masa jabatannya gubernur DKI yang hanya singkat begitu gitu loh. Artinya kan yang tetap yang dinilai orang pada saat itu bukan karena dia sudah pernah jadi gubernur, tapi karena dia berhasil dari Solo. Iya, pencapaian dia sebagai wali kota Solo. Iya, pencapaian dia sebagai wali kota Solo itu, kemudian dia datang ke Jakarta terus diterima masyarakat Jakarta, walaupun kinerjanya di sini nggak sampai full lah katakan, hanya istilahnya melewati jabatan gubernur. Tapi kalau legasi-legasi yang dibangun kemudian bagaimana perubahan drastis atau total yang dihasilkan di DKI Jakarta juga ada, kita harus akuin itu gitu. Tapi untuk mengukur itu sesuatu yang sukses gitu loh, minimal kan 5 tahun orang itu jabatan gubernur itu kan, atau jabatan eksekutif 5 tahun gitu periodenya, minimal kita bisa menilainya itu di situ gitu. Nah makanya kalau kita pakai semacam framing itu, penjenjangan itu ya akan semua orang harus gubernur dulu baru bisa jadi presiden. Harus menjabat sebagai eksekutif dulu gitu. Iya penjabat eksekutif sih oke gitu loh. Maksudnya tidak harus jadi gubernur. Kalau misalkan di wali kota ada bupati dia memang ada kinerja yang cukup bagus ya kenapa enggak gitu. Apalagi dia misalkan nih, ini tuh 2 poin aja. Misalkan nih seperti Kang Deddy Mulyadi nih nggak masuk dalam survei. Ketua umumnya yang merupakan ketua umum Partai Golkar dan menteri di era Jokowi juga dan bahkan Menko, itu kan masuk namanya dalam survei. Tapi kalau kita lihat nomornya ya di antara 9, 8, 7, 8, 9, 10 bahkan kan nomornya. Nah maksud saya itu dengan Golkar sebesar ini, kemudian tokoh-tokoh yang lahir dari Golkar sebanyak itu, kemudian dengan pengalaman politiknya Golkar yang udah cukup panjang, menurut saya itu nggak harusnya lagi kader Golkar atau tokoh Golkar itu dalam survei itu hanya urutan ke 8, 9, 10. Karena Golkar sebagai pemenang nomor 2 ya. Nomor 2 gitu. Pemilu kemarin. Iya, betul. Pemilik suara nomor 2 kan. Artinya nggak logis, artinya ada semacam tandanya kenapa bisa begitu gitu loh. Partai segede itu, kemudian pengalaman panjangnya partai sepanjang itu. Kenapa nggak bisa minimal di 5 besar kader Golkar itu yang masuk di radar survei atau tokoh potensial yang akan memimpin bangsa ini? Kalau itu nggak terjadi kan berarti Golkar gagal menciptakan kader potensial untuk memimpin bangsa ini atau menjadi RI 1, RI 2 kah gitu. Ya harusnya sih Golkar kalau menurut saya pribadi ya dalam hal pencalonan presiden dari internalnya ya jangan memaksakan hanya satu orang yang dinaikkan gitu saat ini, Erlangga Hartarto gitu ya. Artinya kalau misalkan kita lihat kalau misalnya mau coba pakai filosofi sepak bola lah gitu kan. Kalau kita mau mencetak gol kan setidaknya pasang lah penyerang itu 2 atau 3 gitu kan, jangan 1 karena beban 1 orang ini kan akan berat gitu kan, dia yang harus mencetak gol gitu. Tapi kan. mungkin ini bicara soliditas partai kali. Gimana? Bicara soliditas partai kali ini. Kalau enggak maksud saya gini. Kalau survei kan ini kan kita tadi basicnya bicara survei. Betul. Kalau Golkar mungkin punya kebijakan atau mekanisme sendiri kan untuk itu. Disiplin partainya pasti punya. Untuk tidak memunculkan sembarangan orang walaupun dianggap misalkan ketua umum
tidak terlalu. Ini kan katakanlah lembaga survei ini berada pada luar eksternal Golkar atau ruang eksternal partai. Iya. Maksud saya itu lembaga survei itu harus memberikan semacam alternatif pilihan-pilihan figur untuk dipertanyakan kepada publik gitu. Misalkan dari Golkar siapa aja yang dianggap potensial, kan ada indikator maksud saya itu. Misalkan nih Deddy Mulyadi, kemudian Erlangga Hartarto misalkan kan. Tapi kalau dimasukkan nama Deddy Mulyadi dalam survei, ada kemungkinan naik ke beberapa tingkat mungkin ya? Ya saya percaya, tapi maksud saya itu ya jangan lembaga survei itu ya hanya sebatas memunculkan tokoh-tokoh itu aja. Kalau ada yang sudah tidak potensial udah ganti dengan nama lain gitu. Agar apa? Agar semakin mengkristal calon-calon pemimpin ke depan yang benar-benar sudah dikenal oleh publik. Iya. Ini kan fungsinya banyak. Kalau makin banyak dikenal publik kan kemungkinannya ya makin mudah proses pemilu itu dilakukan kan. Iya. Dan makin kalau misalkan deh, wah saya senang sama si A nih, dikasih orang duit juga saya nggak mau nih. Pokoknya aku sama milih ini. Tapi ya kenal juga enggak, datang orang ngasih beras lidah sama 5 kilo sama 10.000 pasti terima aja ya kan. Lumayan gitu kan. Makin kotor kan proses demokrasinya. Padahal itu malah menggadaikan 5 tahun ke depan untuk kitanya ya. Ya. Yang penting sih seperti itu gitu kan, mencari siapa sebenarnya atau siapa calon pemimpin Indonesia ini yang benar-benar pilihan dari rakyat. Iya. Itu. Jadi survei ini juga ya seperti yang Bung bilang tadi, bukan hanya sebatas proyek pesanan atau sebagainya gitu kan, tapi lebih kepada memang ini akan bisa menjadi satu referensi masyarakat Indonesia dalam memilih calon pemimpin seperti itu. Tapi itu tadi yang kita bicarakan di awal itu. Iya. Ini kemunculan nama Andika ini. Kira-kira ini apa ini? Apakah memang kalau kata pernyataannya politisi PDIP itu ya Pendi Simbolon itu yang dia katakan bahwa ada orang iseng, walaupun pengertian orang iseng ini kan kita nggak ngerti, multi interpretasi ya. Katakanlah dugaannya lah, misalkan itu yang dia katakan tuh ada orang yang mau mencoba untuk menguji nama misalkan. Maksud saya itu ya lingkaran siapa yang menguji ini sekarang? Sementara kan posisi dia ya ASAD, kemudian sekarang ada kemungkinan dalam waktu dekat akan ada agenda pergantian Panglima TNI dan juga akan pensiun 2022. Nah, akan pensiun pada 2022. Artinya bisa aja ini kalau kita lihat itu ya, kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat di media sosial tuh bisa aja memang ini akan bisa jadi kenyataan juga. Kerinduan dari dari orang mungkin atau segelintir orang yang ingin Indonesia dipimpin oleh dari TNI lagi. Iya, iya, saya bilang itu ketidakpercayaan politik sipil untuk menyerahkan bangsa ini pada periode berikutnya juga sipil-sipil. Gitu. Kalau saya sih lebih bersetuju itu, kalaupun misalkan Ganjar Pranowo ya gantengannya itu dia Mulyadi aja gitu ya. Jadi sipil-sipil. Tapi kita pilih memang sipil yang memang bekerja sipil baik, yang mengerti demokrasi. Deddy Mulyadi itu mengerti demokrasi. Mengerti demokrasi dalam pengertian bukan hanya sebatas dia karena ikut berdemokrasi, tapi dia melihat, mendengar dan merasakan suara rakyat dan memperjuangkan. Betul. Nah itu kan yang terpenting dalam ruang kebijakan loh dia perjuangkan. Bukan hanya sebatas berjuang terus negor DPR RI dalam rapat komisi, negor kementerian begini-begini enggak, dia sampai maksakan harus kebijakan harus terjadi gitu. Nah itu maksudnya itu demokrasi yang sebenarnya suara rakyat naik, suara rakyat itu dengar dan suara rakyat itu menjadi sumber kebijakan. Itu yang diterapkan. Maksudnya itu kalau ini dua ini ya ada banyak kemungkinan ya. Kemungkinan yang paling pertama semakin kuatnya politik sipil kita. Terus yang kedua ya semakin ya berlomba orang untuk atau politisi berlomba untuk melakukan kerja-kerja nyata di bawah. Kalau dia punya cita-cita ingin jadi pemimpin ke depan, apakah gubernur, apakah presiden, wakil presiden gitu. Karena pasti kalau udah presiden atau wakil presidennya ini paketnya Ganjar dengan Deddy Mulyadi ini pasti di bawah-bawahnya pejabat-pejabat publiknya akan dipecut semua nih, kerja yang benar, kerja keras, kerja yang lu gimana lu nggak bisa asal kerja. Kira-kira masa gunung segede ini lu biarin dikeruk sama orang ini kan gitu istilahnya kan.
Ini Menteri SDM-nya mana nih gitu. Kira-kira kerjanya udah nggak ini lagi, udah langsung pensiunkan. Udah, masuk kotak lo katanya kan. Dan memang ASN-nya akan diperketat, Iya, ini mana yang nggak kerja, diperketat, mana yang nggak kerja kerja. diseleksi, selesai. Ya begitulah, mudah-mudahan di Survei survei berikutnya berikutnya ada muncul nama baru. nama baru, dan nama baru itu Deddy Mulyadi. Iya. Enggak, bukan pun hanya Deddy Mulyadi. Maksud saya itu kalau yang sudah yang kecil-kecil ke 0, sekian, yang setidak-tidak tiga Ke bawah. terakhir lah. Didegradasi aja udah ya. Degradasi aja lah, udah 2 kali disurvei masih segitu-segitu aja kan, naik Iya, ganti nama iya. lain gitu kan. Iya, betul. Jadi lebih fair. Kemudian juga ada kemungkinan yang 1, 2, 3 ini yang sudah seolah-olah sudah mapan di atas pemimpin klasmen bergerak nih bisa bergerak angkanya. nggak angkanya gitu, bisa turun atau bisa juga naik gitu. Iya, iya. Nah itu maksudnya gitu. Kalau mau nih lembaga survei ya, kalian ini yang punya ini kesempatan untuk melakukan survei secara ilmiah dan dipercaya publik hasil rilisnya, ya lakukanlah yang terbaik untuk publik ya kan. Iya, artinya- Karena survei ini menurut saya itu yang paling pertama itu adalah untuk menghadirkan kepada publik bakalan siapa. Iya. Kan itu bakal siapa yang akan mencalonkan ke depan. Bukan hanya semata-mata menghadirkan data riset atau data survei kepada si calon atau kepada partai pemilik calon gitu. Jadi biar nggak salah juga gitu. Maksudnya yang mau dicari itu, yang paling pertama yang dicari dari survei ini adalah suara rakyatnya. Dan peruntukannya juga buat rakyat. Iya, dan peruntukannya juga rakyat. Jadi fair surveinya. Ya menarik, kita tunggu hasil survei Ya, bulan depan. Mudah-mudahan yang keluar ada nama baru. nama baru. Dan kita berharap Deddy Mulyadi Mulyadi ada di situ. Dan saya yakin bisa nanjak 5 besar pasti. Bisa jadi posisi Ridwan Kamil, bisa jadi Goyang. Iya, lewati. Iya. Iya. Oke, mungkin sementara itu dulu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih dan salam. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.